Saya mungkin ingin mendengar terlebih dahulu tanggapan Anda mengenai paspor baterai yang sudah dikemukakan oleh European Union. Silakan, Mas. Baik, jadi peraturan mengenai baterai paspor ini sebenarnya sudah dikeluarkan dari tahun 2023. Awalnya dicanangkan untuk diimplementasikan pada tahun 2025, tepatnya di bulan Agustus. Tapi kemudian ada delay karena Ya. ternyata untuk implementasi dari baterai paspor sendiri memerlukan persiapan yang lebih banyak. Sehingga nanti akan diterapkan di Februari 2027, seperti itu. Dan seperti paspor identitas mungkin yang individual punya, nanti dari battery passport ini sendiri, konsumen atau pengguna baterai bisa melacak asal-usul baterai, jejak karbonnya, termasuk juga konten ataupun seberapa banyak material hasil daur ulang yang ada di dalam baterai tersebut. Jadi intinya paspor baterai ini ditujukan untuk membantu konsumen dalam memilih produk baterai yang ramah lingkungan dan juga mengurangi kemungkinan terjadinya greenwashing. Baik. Dalam bayangan Anda bagaimana kira-kira industri nikel di Indonesia menanggapi hal ini? Ya, industri Secara nikel, keseluruhan tentunya ya, baik. Mas Tazar. Industri nikel di Indonesia saya pikir berada pada level yang berbeda-beda seperti itu. Baik. Ada yang mungkin masih di tahap awal dan ada yang sudah cukup advance. Dan tantangannya adalah untuk industri nikel yang masih di tahap awal ini mereka harus mulai memetakan tentang transparansi dari jejak lingkungan termasuk carbon footprint di dalamnya seperti itu, dan ini biasanya memerlukan waktu karena di sini kita bicara bukan hanya persiapan dari sisi SDM tapi juga kebutuhan infrastruktur, seperti contohnya adalah untuk monitoring emisi Betul. dan lain-lain. Sehingga di sini saya pikir dari produsen-produsen yang masih di tahap awal, masih mungkin relatif muda usianya, mereka kemungkinan memerlukan waktu yang lebih untuk bisa memenuhi kriteria atau kebutuhan dari paspor baterai Uni Eropa itu. Baik, saya ingin tanyakan terlebih dahulu kepada Anda pula ya, dinamika harga nikel global di 2025 ini cukup volatil. Bagaimana pandangan Anda evaluasi terlebih dahulu mengenai dinamika harga nikel global di tahun ini dan prospeknya di 2026 seperti apa, terutama ketika nanti regulasi mengenai paspor baterai di EU ini akan segera diterapkan. Baik, jadi benar sekali untuk harga nikel di 2025 ini sebenarnya relatif rendah, terutama ketika kita bandingkan dengan harga nikel di 2023 atau bahkan 2024 seperti itu. Dan sebabnya seperti yang tadi disampaikan di awal adalah salah satunya terjadi oversupply. Karena di Indonesia sendiri banyak yang berasumsi bahwa kebutuhan nikel terutama dari sisi baterai akan melonjak tajam, tapi ternyata pertumbuhannya tidak secepat yang diperkirakan. Jadi oversupply ya Mas ya? Oversupply, betul. Jadi banyak smelter yang dibangun dengan asumsi yang cukup optimistis seperti itu, ternyata kemudian dari sisi demand, permintaannya tidak sebesar yang dicanangkan atau diproyeksikan seperti itu. Dan kedua juga seperti yang kita tahu dari Indonesia sendiri, mayoritas nikel yang dihasilkan masih menuju ke satu pasar ya di Tiongkok seperti itu. Dan di Tiongkok sendiri mengalami pelemahan dari sisi permintaan gitu karena situasi ekonomi, properti dan sebagainya. Sehingga nikel yang banyak, sebetulnya nikel sendiri banyak digunakan di stainless steel, di baja ya sekitar 70%. Ya. Nah karena terjadi pelemahan permintaan dari Tiongkok sendiri, maka kemudian harga nikel di pasar global ini sendiri turun. Dan itu efeknya adalah membuat margin operasional dari perusahaan-perusahaan industri nikel di Indonesia khususnya menjadi kecil. Dan ya kita harus bisa mengantisipasi hal itu ke depannya gitu. Oke, baik. 2026 kira-kira seperti apa dengan adanya regulasi-regulasi yang juga semakin gencar dikerahkan oleh EU dan mungkin regulasi lainnya yang juga memiliki dampak tersendiri terhadap pasar dari industri nikel? Ya, 2026 saya perkirakan masih kemungkinan kurang lebih sama dengan 2025 ya, harga nikel mungkin di sekitar 14.000 sampai 15.000 US dollar per ton, seperti itu, kemungkinan masih di kisaran yang sama. Karena di sini untuk pertumbuhan dari industri nikel sendiri masih diramalkan atau diperkirakan
positif, sementara permintaannya juga belum terlalu banyak berubah sehingga akan terjadi oversupply di 2026. Akan tetapi mungkin nanti ketika EU Battery Passport ini sudah diterapkan di 2027, maka kita bisa melihat sedikit game changer dari kebutuhan nikel kelas 1 ya, nikel yang digunakan di baterai gitu. Mungkin nanti bisa ada opsi lain untuk memasarkan nikel ini selain ke Tiongkok, juga bagi produsen-produsen yang memiliki kinerja ESG atau lingkungan sosial tata kelola yang baik, mereka juga bisa memasarkan produknya ke Eropa dan mudah-mudahan dengan harga yang premium, karena memang harga premium untuk nikel dengan kualitas ESG yang baik ini sudah dicanangkan. Tapi akankah menambah harga lebih lagi dengan adanya kualitas-kualitas yang sudah akan dicanangkan dan lain-lain di tahun depan? Ya, sejauh ini belum ada komitmen konkret memang untuk orang bilangnya green premium ya gitu. Jadi harga premium, harga lebih yang diberikan kepada produsen dengan kinerja lingkungan sosial tata kelola yang baik. Ya. Akan tetapi ini yang kita dari industri nikel coba advokasikan kepada customer ya, kepada pelanggan, kepada juga regulator gitu, bahwa untuk membuat atau menghasilkan kinerja ESG yang baik, kita memerlukan investasi. Dan investasi ini sendiri juga pada akhirnya akan dihitung, akan dinilai dari seberapa besar sih return of investment, seberapa besar keuntungan yang bisa diperoleh gitu dari melakukan investasi di perbaikan kinerja ESG tadi gitu. Jadi pada akhirnya harus ada bisnis model yang mendukung konsep-konsep bisnis yang berkelanjutan sih gitu. Baik, Mas Tazar, kita kembali lagi kepada isu mengenai baterai pasport ya. Yang menurut Anda paling menantang untuk diterapkan oleh perusahaan di Indonesia tuh kira-kira apa dengan adanya regulasi dari EU ini dicanangkan? Apakah dari sisi pelaporan emisi atau ketelusuran lantai pasok ataukah standarisasi data sendiri mengenai nikel yang ada di produksi di Indonesia? Iya, jadi untuk baterai pasport ini sendiri setidaknya kita bicara dua hal ya. Pertama adalah transparansi, tadi Mbak Safrina sebutkan. Yang kedua adalah akuntabilitas atau kepercayaan datanya gitu. Dan memang tadi ada banyak dan sampai sekarang masih dipertimbangkan aspek mana yang mungkin menjadi wajib, mana yang mungkin nanti menjadi pilihan. Akan tetapi dari beberapa yang sudah dimasukkan ke dalam rumusan ini ada jejak karbon, kemudian ada life cycle assessment ya atau siklus daur hidup seperti itu. Kemudian juga ada konten dari daur ulang ya, material daur ulang yang digunakan di baterai berapa persen seperti itu. Nah, saya membayangkan di Indonesia sendiri mungkin pertama yang paling dasar adalah transparansinya sendiri. Karena banyak perusahaan nikel di Indonesia ini mungkin skalanya masih skala kecil menengah ya, khususnya untuk tambang. Termasuk juga dengan kontraktor-kontraktornya yang belum terbiasa melakukan pelaporan publik. Gitu. Jadi mereka harus belajar tadi seperti yang saya sampaikan di awal, bagaimana sih menghitung emisi, bagaimana mereka membuat laporan keberlanjutan, laporan kinerja lingkungan yang sesuai dengan standar pelaporan global. Mereka harus mulai belajar itu dan mulai juga investasi di talent, di skill yang relevan untuk melakukan serta infrastrukturnya tadi. Dan kedua mungkin secara lebih spesifik, saya berpendapat tantangannya ada di jejak karbon ya barangkali gitu. Karena pada akhirnya jejak karbon ya Mas. Iya. EU Battery Passport ini yang dibicarakan adalah baterai atau baterainya gitu. Sedangkan Indonesia sendiri sejauh ini yang kita produksi adalah salah satu komponen baterai. Jadi kita ini hanya menjadi bagian dari pasokan rantai supply global.